Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sudah disiapkan alat tulisnya? Ayo, sebelum menonton video ini silahkan dipersiapkan alat tulisnya guna mencatat hal-hal yang penting. Walaupun kita belajar secara daring, tapi tetap catatan penting. Pagi ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 semester ganjil SMP Plus Darussalam Lawang. Tetap bersama saya Ibu Sumiati, guru PAI dan budi pekerti, alamat Gondang RT 1 RW 5 Desa Randuagung Singosari. Ruang lingkup materi kelas 9 semester ganjil ini nanti sambil bisa dilihat di buku yang sudah dipinjamkan oleh sekolah halaman 1. Ruang lingkup materi yang pertama yakni meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Yang kedua, optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang ketiga, mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu. Yang keempat, penyembelihan akikoh dan kurban menimbulkan kepedulian umat. Yang kelima, membersihkan jiwa dan menumbuhkan kepedulian sosial dengan zakat fitrah dan zakat mal. Yang terakhir, kehadiran Islam mendamaikan Nusantara. Itu adalah ruang lingkup materi yang akan kita pelajari di semester ganjil ini selama kurang lebih 6 bulan. Semoga kita bisa mencapai semua materi dengan baik. KKM, kriteria ketuntasan minimal. Masih ingat anak-anak kelas 9 apa itu KKM? Dahulu setiap kali awal semester selalu Ibu menyampaikan apa itu KKM. KKM adalah kriteria ketuntasan minimal dalam anak-anak belajar. Bagaimana cara mengetahuinya? Misal, ada saat mengerjakan tugas nilai, oh saya dapat nilai 80, itu sudah lebih dari KKM apa kurang dari KKM? Misal begitu. Maka perlu diketahui bahwasanya KKM di SMP Plus Darussalam sekarang yakni adalah 70. Maka anak-anak semua saat belajar wajib bersemangat dan lebih giat lagi untuk mencapai nilai 70. Bu, misal ada yang di bawah 70 bagaimana? Maka seperti tahun sebelumnya, jika ada yang nilainya di bawah 70 atau di bawah KKM, maka wajib mengikuti remedial atau tambahan tugas. Maka supaya tidak demikian, dari awal ayo semangat dan giat belajarnya. Penilaian nanti yang akan Bu Sum lakukan yakni yang pertama adalah menilai melalui absensi. Maka setiap kali mengikuti pembelajaran secara daring, jangan lupa lakukan absensi. Karena itu adalah serangkaian dari pembelajaran. Yang kedua yakni tugas. Tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, khususnya oleh Bu Sum, silahkan dikerjakan. Yang ketiga adalah penilaian harian, yakni penilaian yang dilakukan setiap kali selesai satu bab pembelajaran. Yang keempat yakni penilaian tengah semester, yaitu penilaian yang nanti akan dilakukan kurang lebih setiap 3 bulan sekali. Dan yang kelima adalah penilaian akhir semester. Jika ini terjadi, maka 6 bab yang tadi di awal kita bahas sudah harus terselesaikan semua. Itu adalah penilaian yang akan kita lakukan selama 1 semester ini. Nah, bagaimana anak-anak? Masih semangat belajarnya? Ya, tetap semangat, buka bukunya, siapkan alat tulis. Kita mulai bab yang pertama, yakni meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Kompetensi dasar.
Yang pertama yaitu beriman kepada hari akhir. Yang kedua, menghayati perilaku mawas diri sebagai implementasi dari pemahaman iman pada hari akhir. Yang ketiga, memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Dan yang terakhir, menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Sampai sini ada yang tanyakan anak-anak? Oke, tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita mempelajari keimanan terhadap hari akhir ini? Apa Bu manfaatnya Bu? Apa tujuannya Bu? Tujuannya ada 7. Yang pertama yakni menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir itu sendiri. Yang kedua menjelaskan peristiwa sesudah hari kiamat. Yang ketiga menjelaskan fungsi beriman kepada hari kiamat. Yang keempat menjelaskan balasan amal yang baik dan amal yang buruk. Yang kelima menjelaskan proses kejadian kiamat sugro dan kiamat sugro. Yang keenam menunjukkan contoh yang termasuk kiamat sugro dan kiamat kubro. Dan yang ketujuh menunjukkan ayat Al-Quran dan hadis terkait tentang kiamat sugro dan kiamat. Iman kepada hari akhir yang kita pelajari merupakan rukun iman yang ke-5, betul, yakni beriman kepada hari akhir. Berikut peta konsep beriman pada hari akhir. Apa pengertian iman pada hari akhir? Ada yang tahu anak-anak? Oke, nanti akan kita bahas itu. Yang kedua yakni dalilnya ada di surat Al-Hajj ayat 7, kepastian datangnya hari akhir. Macam-macam kiamat atau hari akhir terbagi menjadi 2, ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro yakni yang hancurnya sebagian alam semesta. Sedangkan kiamat kubro yakni hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya yang selanjutnya akan berubah menjadi kehidupan alam akhirat. Gambaran peristiwa terjadinya hari akhir, terjadi gempa yang begitu dahsyat, gunung-gunung meletus seperti kapas yang bertebangan, benda langit juga hancur lebur tak karuan. Tahapan peristiwa hari akhir yakni alam barzah ya, atau alam kubur, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yaumul mahsyar yaitu hari berkumpulnya, dikumpulkannya, yaumul hisab yaitu hari penghitungan, yaumul mizan yaitu hari pembalasan, timbangan. Yang terakhir yaitu surga dan neraka sebagai tempat yang kekal. Bagi orang-orang yang beriman maka akan mendapatkan surganya. Namun bagi orang yang kafir musyrik maka akan bertempat di pengertian hari akhir itu sendiri. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Sedang menurut istilah, iman berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya di dalam hati, diikrarkan dengan ucapan atau lisan dan diamalkan dalam perbuatan. Iman kepada hari akhir berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti akan datang dengan hancurnya alam semesta, dan setelah mengalami kematian seluruh umat manusia akan kembali dibangkitkan. Dari mana? Dari alam kubur untuk menerima pengadilan dari Allah. Pembuktian kebenaran hari akhir. Benarkah hari akhir itu ada? Maka eksistensi hari akhir ada dalam dalil akli, yakni yang dapat dijangkau oleh akal manusia, dan dalil naklinya yang bisa ditunjukkan oleh ayat Al-Quran ataupun hadis terkait. Dalil akli sendiri suatu pembuktian oleh akal manusia untuk mencapai sebuah kebenaran yang bersifat pasti akan eksistensi hari akhir. Contoh, terjadinya peristiwa kelahiran, kematian pada makhluk hidup itu membuktikan bahwasanya adanya permulaan dan adanya pengakhiran dalam setiap ciptaan Allah.
Sedangkan dalil nakli yakni suatu berita yang bersifat pasti yang memberikan kepada kita tentang keimanan kepada hari akhir. Contoh ayat Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-2 dan hadis yang berisi kejadian hari akhir saat bumi mengeluarkan beban beratnya dengan guncangan yang sangat dahsyat. Cukup sekian pembahasan. Lebihnya Bu Sum sampaikan mohon maaf, semoga bermanfaat. Selamat mengikuti kuis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.